Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kedua agenda 2 Latsar CPNS pengampu materi Ibu Yam Nur Mahlia SST MKes. Nama saya Juraida, unit kerja UPTD Puskesmas Teluk Karang. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Nasionalisme dalam arti sempit adalah salah satu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut Calvinisme. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Prinsipnya, menempatkan persatuan dan kesatuan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika, ditulis dengan huruf Latin dan bahasa Jawa kuno, tepat di bawah lambang negara, sebagaimana bunyi pasal 5, yaitu di bawah lambang tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dengan bahasa Jawa berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan dan keragaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat berupa dapat mempererat tali persaudaraan, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapat negara, memperkaya kebudayaan nasional, sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara Indonesia, dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata. Dengan banyaknya wisata, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebagai pengetahuan bagi seluruh warga dunia, sebagai media hiburan yang mendidik, timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia, membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Ada dua tujuan nasionalisme yang didasari dari semangat gotong royong, yaitu ke dalam dan keluar. Ke dalam, kemajemukan dan keagraman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegasikan. Keluar, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegrasi dalam pemberian pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansi belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, harmonis yang benar adalah harmonis. A bersangkutan paut dengan mengenai harmoni. Sekata mengharmoniskan menjadi harmonis. Pengharmonisan, proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Keharmonisan, perihal keadaan harmonis, keselarasan, keserasian di rumah tangga perlu dijaga. Pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses kerja suatu organisme berawal dari suasana tempat kerja
Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. 3 hal positif tersebut membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keluasan untuk belajar dan memberi kontribusi, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota. Kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk. Etika publik merupakan refleks tentang standar, norma yang menentukan hal buruk, benar, salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk menegakkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. 3 faktor utama dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik. Sumber kode etik ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP Nomor 11 Tahun 59 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang. PP Nomor 21 Tahun 75 tentang Sumpah Janji Pegawai Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan Course ASN harmonis. Kata kuncinya peduli, perbedaan, dan selaras. Kalimat afirmasinya, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya, yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Yang ketiga, membantu lingkungan kerja yang kondusif. Contoh peranan harmonis di unit kerja yaitu selalu memberikan pelayanan tanpa melihat latar belakangnya, suku, agama, ras. Membantu teman dalam memberikan pelayanan. Kumpul dengan teman saat waktu istirahat jam kerja. Terima kasih.